Ya, ini judulnya bab terakhir ini, orang beriman itu cermin dari saudaranya. Al mu'minu mir'atu akhi. Orang beriman itu cermin dari saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu mir'atu akhi, idza ra'a fihi aiban aslaha. Seorang mukmin itu cermin dari saudaranya. Kalau lihat aib, dia perbaiki saudaranya, bukan dibukanya. Cermin itu tahu kita cermin, memunculkan atau menampilkan hakikat kita yang ada di depan cermin. Nah, saudara kita itu adalah cermin kita. Kita cermin saudara kita. Ya, bolak-balik. Ya, kalau dia tidak baik, berarti tugas kita memperbaikinya. Ya, jangan sampai kalau kita tidak baik, saudara kita pun bertugas menasehati kita. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini sama, ada cerminnya. Ya, cermin itu dia jelek, kita pun kena jelek kalau dibiarkan. Tapi kalau kita ingin dia baik, nasihati cepat, tutup kejelekannya, jangan dibuka. Kalau dibuka kejelekannya, kita pun ikut jelek. Al mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin dari saudaranya. Kalau dia melihat saudaranya ada aib, dia segera memperbaikinya. Dalam hadis yang lain sama bunyinya, al mu'minu mir'atu akhi wal mu'minu akhul mu'min yakufu alaihi dhai'atah wa yahutuhu min waraihi. Seorang mukmin cermin mukmin lainnya. Dia menutupi kekurangannya dan dia membelanya saat saudaranya tidak ada. Menutupi kekurangannya, yakufu alaihi dhai'atah. Gimana kita menutupi kekurangannya? Semua yang misalnya orang itu apa namanya, ya kalau dia berpakaian aja nampak kita kancingnya belum terpasang, kita ingatkan atau kita pasangkan. Itu contohnya. Kalau dia berkata yang buruk, kita ingatkan. Pokoknya apa kekurangannya kita cukupkan, kita tutupi, ya. Dan kalau dia tidak ada, kita bela dia. Maksudnya apa? Saudara kita lagi tidak ada kita cerita dengan orang lain. Orang lain ini menjelekkan saudara kita, orang beriman. Apa tugas kita? Kita bela. Oh, enggak gitu. Kamu salah paham, enggak gitu. Gitu. Itu bukti kita itu berukhuwah, beriman. Tapi ada yang mancing sedikit. Oh, si fulan tuh begini. Oh, kita terpancing, kita tambah. Oh, lebih dari itu. Saya tahu aibnya yang lebih banyak lagi. Mungkin kau enggak tahu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini ikhwatal iman, hukumnya, azabnya nanti sebagaimana sebagaimana di dunia kita lakukan, Allah perlakukan kita seperti itu. Orang yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Hadisnya sama, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Tutup aib saudara kita, Allah tutup aib kita di hari kiamat. Tapi kalau kita buka di dunia, Allah buka di akhirat. Nah, ini hadis yang terakhir tentang membuka itu. Man akala bi muslim uklah fa innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam. Orang yang mencari makan dengan menjelekkan orang muslim, Allah kasih dia nanti makan di akhirat dari neraka jahanam. Orang mencari makan dengan menjelekkan orang Islam. Pertanyaan saya, ada enggak orang cari makan dengan jelekkan orang? Dia cari makannya dengan menjelekkan orang. Jadi dicarinya lawan musuh orang itu, dijelek-jelekkannya depannya. Tujuannya dia dapat imbalan. Oh, Pak, Bapak aja enggak tahu. Lebih dari itu, Pak. Oh, kalau gitu ya, terima kasih ya infonya, dikasih duit. Kata Rasulullah, orang yang cari makan dari menjelekkan orang lain, itu yut'imuhu, Allah kasih dia makan di hari kiamat dari api neraka, disuapi. Ya. Waman kusya bi rajulin muslim, dan orang yang dapat pakaian dari menjelekkan, menjatuhkan orang muslim, Allah beri dia pakaian yaksuhu min jahannam. Allah beri dia pakaian api neraka jahannam. Ada orang yang pakai baju dari menjelekkan orang lain. Ya, hari ini kan orang yang tukang fitnah itu ada yang dibayar. Kalau di dalam media sosial itu apa namanya? Buzzer atau apa gitu. Memang makannya itu dari menjelekkan orang lain. Artinya kalau yang bagus dikasih taunya apa adanya, tidak dapat dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini
kisah orang yang buzar atau apa itu, hadisnya sudah ada disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi. Mungkin kita heran, ada orang makannya dari menjelekkan orang lain, pakai pakaian dari menjelekkan orang lain. Ternyata ada hadisnya. Ya, Rasulullah udah ingatkan, Allah beri dia pakaian dari api neraka jahanam. Wa man qama bi rajulin muslim maqama riya. Dan orang, siapa di antara kita laki-laki yang berdiri di hadapan orang Islam maqama riya, dengan penuh riya. Riya itu ingin dilihat. Wa sum'ah, sum'ah itu ingin dipuji. Riya dan sum'ah. Siapa yang berdiri di hadapan orang muslim dengan penuh riya, riya itu ingin dilihat, wasum'ah ingin dipuji, nanti di hari kiamat ya Allah ya yakumu bihi, fa innallaha yakumu bihi maqama riya wasum'ah yaumal qiyamah. Nanti Allah ya akan menunjukkan padanya balasan dari riya dan sum'ahnya di hari kiamat. Allah akan membalasnya. Apa balasannya? Riaknya nanti di hari kiamat. Di sini maksud ulama menerangkan hadis ini, manusia akan melihat aibnya. Jadi kalau di dunia ini riak kita itu ingin dilihat orang bagus. Yang namanya riak itu ingin dilihat tapi bagus. Tapi bagus itu biasanya riak ini salahnya itu apa? Karena ingin dilihatnya itu tidak ikhlas, tidak tulus. Nah, itu dia. Maka nanti Allah buka aibnya. Sum'ah, dia ingin dipuji. Manusia nanti akan di hari kiamat akan melihat aibnya dan orang akan mengatakan, oh si fulan itu ternyata begini. Dibuka semuanya. Na'udzubillah. Kenapa Allah buka? Kenapa Allah tampakkan aib kita? Kenapa Allah buka sehingga manusia mencemooh kita di hari kiamat? Karena di dunia kita minta pujian, kita minta dilihat. Riya dan sum'ah. Makanya riya dan sum'ah itu penyakit hati, tidak boleh. Ya, bahkan orang yang sholat pun secelaka-celakanya orang sholat tuh alladzina hum yuraun, yaitu orang yang sholat dengan riya. Kita ini kan sholat berjamaah, cemana mau riya? Kita sama-sama takbir, ya. Tapi kalau udah sholat yang lain nanti bisa aja niat di hati itu tidak tulus. Na'udzubillah, hati-hati. Tapi nggak boleh juga alasan tidak mau sholat itu karena takut riya, enggak. Itu udah riya sendiri. Maka ikhwatal iman, hadis ini penutup, tidak boleh kita cari makan dengan menjelekkan orang Islam, karena nanti Allah beri kita makan dari api neraka. Tidak boleh kita memakai pakaian di dunia ini, kata Rasulullah, dengan menjelekkan orang Islam, menyebarkan aibnya, karena nanti kita diberi pakaian dari api neraka. Dan tidak boleh kita riya dan sum'ah di hadapan orang Islam, karena nanti Allah balas dengan membuka aib kita, dan manusia itu mencemooh kita, kebalikan dari memuji di dunia, karena kelakuan kita di dunia. Semoga Allah tutup aib kita, semoga Allah mulia angkat derajat kita, semoga di bulan yang mulia ini kita perbanyak ibadah kita, kebaikan kita. Semoga kita baik di tengah masyarakat, ikut memperbaiki jalan, memudahkan, menyelamatkan orang dalam melewati jalan. Semoga Allah jadikan kita menutupi aib saudara kita, sehingga Allah tutup aib kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Inilah bab 106.